Ruangan terasa dingin, bukan karena cuaca, tapi karena kata-kata yang baru saja terucap menggantung di udara seperti embun beku yang tajam. Kamu lagi, bisiknya. Kamu selalu berhasil membuatku merasa seperti ini. Dan dalam sekejap, kamu bukan lagi pasangan, sahabat, atau penolong. Kamu adalah penyebabnya. Selamat datang di jebakan psikologis paling halus dan paling merusak. Jebakan di mana niat baikmu untuk memperbaiki emosi seseorang justru menjadi senjata yang mereka gunakan untuk menghancurkanmu. Kamu mengenali perasaan ini. Perasaan berjalan di atas lapisan es tipis. Setiap langkah harus diperhitungkan, setiap kata harus ditimbang. Karena kamu tidak tahu kapan es itu akan retak. Satu saat mereka adalah badai, menangis, berteriak, hancur. Dan kamu dengan jubah penyelamatmu yang usang datang untuk menenangkan ombak. Kamu menawarkan solusi. Kamu mendengarkan selama berjam-jam. Kamu mengesampingkan kebutuhanmu sendiri karena kebutuhan mereka terasa seperti keadaan darurat. Dan untuk sesaat berhasil. Badai mereda. Matahari palsu terbit di wajah mereka. Mereka berterima kasih, memujimu sebagai satu-satunya yang mengerti. Kamu merasa seperti pahlawan, kamu merasa dibutuhkan, kamu merasa telah melakukan hal yang benar. Tapi inilah kebohongan pertama yang kamu telan. Karena kedamaian itu rapuh, kedamaian itu bersyarat, kedamaian itu bergantung padamu dan hanya padamu. Kamu bukan lagi pasangan, kamu adalah regulator emosi mereka. Lalu, suatu hari, kamu lelah, kamu memiliki masalahmu sendiri. Badai datang untukmu dan kamu tidak punya tenaga untuk menenangkan badai orang lain. Atau mungkin solusimu tidak berhasil kali ini. Kamu mencoba semua cara yang biasa, tetapi badai mereka terus mengamuk, lebih besar dan lebih gelap dari sebelumnya. Dan saat itulah jebakannya berbunyi. Aku pikir kamu peduli. Jika kamu benar-benar mencintaiku, kamu akan tahu apa yang harus dilakukan. Kamu tidak membantu, kamu membuat semuanya lebih buruk. Peranmu diganti. Kamu bukan lagi penyelamat. Tiba-tiba kamu adalah penjahat, sang penganiaya. Ini bukan kebetulan, ini psikologi. Ini adalah tarian mematikan dari segitiga drama Karpman. Ada korban, the victim, yang merasa tidak berdaya dan kewalahan oleh emosi mereka. Dunia terjadi pada mereka. Ada penganiaya, the persecutor, penjahat yang mereka tunjuk sebagai sumber penderitaan mereka. Ini bisa berupa bos, orang tua, atau sistem. Dan kemudian ada kamu, sang penyelamat, the rescuer. Kamu masuk untuk melindungi korban dari penganiaya. Tapi inilah rahasia kelam dari segitiga ini. Peran-peran itu tidak tetap, mereka cair. Dan posisi penyelamat adalah yang paling tidak stabil. Ketika kamu gagal menyelamatkan korban sesuai ekspektasi mereka, atau ketika mereka membutuhkan penjahat baru untuk disalahkan atas penderitaan mereka yang tak kunjung usai, kamu akan didorong ke peran penganiaya. Itu adalah lowongan yang harus diisi agar drama tetap berjalan. Kamu tidak pernah benar-benar membantu, kamu hanya melamar pekerjaan untuk menjadi penjahat di masa depan. Pikirkan tentang Elara dan Lian. Elara adalah taman yang indah, tetapi selalu di bawah ancaman hujan badai. Emosinya adalah awan gelap yang berkumpul di cakrawala. Lian yang mencintainya melihat dirinya sebagai penjaga taman. Tugasnya adalah memastikan matahari selalu bersinar untuk Elara. Ketika Elara cemas tentang pekerjaan, Lian menghabiskan malam mencari solusi, membuat daftar pro dan kontra, menyusun email untuknya. Ketika Elara merasa sedih tanpa alasan, Lian membatalkan rencananya, membelikan bunga kesukaannya, dan membiarkannya menangis di bahunya sampai fajar. Dia adalah penyelamat yang sempurna, dan Elara sang korban merasa aman dalam perawatannya. Untuk sementara, suatu minggu, proyek besar di kantor membuat Lian stres. Dia kurang tidur, dia cemas. Badainya sendiri mulai muncul. Malam itu, Elara merasa cemas lagi. Masalah yang sama, ketakutan yang sama. Dia datang pada Lian, mengharapkan ritual yang biasa. Tapi Lian untuk pertama kalinya berkata, "Aku tidak bisa Elara, tidak malam ini, aku kewalahan." Keheningan yang mengikuti kata-kata itu lebih keras daripada badai manapun. Wajah Elara berubah, kesedihan menjadi kekecewaan, kekecewaan menjadi kemarahan dingin. "Jadi begitu," katanya, suaranya tenang membahayakan.
Saat aku benar-benar membutuhkanmu, kamu egois. Kamu tidak pernah benar-benar peduli padaku, kan? Kamu hanya peduli pada perasaan menjadi pahlawan. Lihat, perannya telah berganti. Lian, sang penyelamat, sekarang adalah penganiaya yang egois. Badainya sendiri tidak valid. Penderitaannya menjadi bukti kejahatannya. Elara, yang sekarang menjadi korban dari kelalaiannya, memiliki penjahat yang jelas untuk disalahkan. Dramanya bisa terus berlanjut, dan Lian ditinggalkan di reruntuhan, bertanya-tanya bagaimana niat baiknya bisa membawanya ke neraka ini. Inilah kebenaran yang brutal. Ketika kamu mencoba memperbaiki emosi orang dewasa lain, kamu tidak menghormati mereka. Kamu secara implisit mengatakan, kamu tidak mampu menangani perasaanmu sendiri. Kamu membutuhkan aku. Kamu melucuti agensi mereka. Kamu merampas kesempatan mereka untuk mengembangkan ketahanan emosional. Kamu membuat mereka bergantung pada perbaikan eksternal, bukan kekuatan internal. Seseorang yang secara konsisten mengoutsource regulasi emosinya tidak mencari pasangan. Mereka mencari orang tua, atau lebih buruk lagi, wadah untuk membuang perasaan yang tidak ingin mereka proses. Kamu menjadi tempat sampah emosional mereka, dan apa yang terjadi ketika tempat sampah sudah penuh? Ia akan dibuang. Jadi, apa yang kamu lakukan? Apakah kamu menjadi dingin dan tidak peduli? Tidak. Transformasi dimulai dengan satu pergeseran pemahaman yang kuat. Tugasmu bukan untuk menghentikan hujan mereka. Tugasmu adalah memegang payung di samping mereka, duduk bersama mereka dalam badai, dan berkata, "Aku di sini. Kamu tidak sendirian dalam hujan ini." Kamu menawarkan kehadiran, bukan solusi. Kamu menawarkan validasi, bukan perbaikan. Kamu mengatakan, perasaanmu valid dan aku cukup kuat untuk duduk di sini bersamamu saat kamu merasakannya, tanpa perlu mengubahnya. Ini adalah batasan yang sehat, dan bagi seseorang yang terbiasa dengan penyelamat, batasan akan terasa seperti serangan. Mereka mungkin akan mengamuk, mereka akan menuduhmu egois, tidak peduli. Mereka akan mencoba menarikmu kembali ke dalam segitiga drama. Inilah ujiannya. Tahan posisimu. Jangkar dirimu dalam kebenaran bahwa cinta sejati bukanlah tentang melenyapkan perasaan negatif, tetapi tentang menciptakan ruang yang aman untuk merasakannya. Seseorang yang sehat secara emosional akan menghargai ini. Mereka mungkin akan merasa tidak nyaman pada awalnya, tetapi mereka akan belajar dan tumbuh. Mereka akan menghormati batasanmu. Seseorang yang berkomitmen pada drama mereka akan pergi mencari penyelamat baru. Biarkan mereka. Kepergian mereka adalah hadiah. Berhentilah menjadi arsitek dari penjara emosionalmu sendiri. Kamu tidak bisa menuangkan dari cangkir yang kosong, dan bukan tugasmu untuk mengisi cangkir orang lain saat mereka memiliki lubang di dasarnya. Lepaskan jubah penyelamat itu. Jubah itu tidak pernah benar-benar cocok untukmu. Jubah itu berat dan harganya adalah jiwamu.